Shalom wanita Deborah. Selamat bertemu kembali dalam acara ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita akan awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kasih-Mu begitu luar biasa kepada kami wanita Deborah, wanita pilihan-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan alaskan doa. Haleluya. Amin. Oke, selamat bertemu kembali pada hari ini ya ibu-ibu. Dalam situasi yang seperti ini, tetapi kita tetap bersyukur bahwa Yesus tetap mengasihi dan beserta dengan kita. Oke, tema yang saya bawakan pada hari ini adalah Aku Harus. Yang saya ambil di dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan 49. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah begitu mengasihi manusia sehingga Allah itu berinisiatif merencanakan keselamatan bagi manusia berdosa ini. Anaknya yang tunggal telah diutus untuk menyelesaikan rencananya ini ya, sehingga Yesus harus melaksanakannya. Saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea. Di sini ada dua pilihan jalan yang harus diambil oleh Yesus. Yang pertama, lewat Samaria, itu lebih dekat jaraknya, namun jalan ini banyak dihindari oleh orang-orang Yahudi karena memang terjadi konflik antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Samaria. Atau jalan yang kedua adalah menelusuri pesisir timur dari Sungai Yordan, tapi ini dengan jarak yang lebih jauh. Yesus saat itu memilih rute melewati Samaria karena Yesus itu memiliki misi yang tidak diketahui oleh murid-muridnya, yaitu Yesus memiliki misi untuk menyelamatkan orang-orang Samaria. Nah, pertama kali kata "aku harus" itu diputuskan oleh Yesus, yaitu di dalam ayat 4 ya, Yohanes 4 ayat 4 dikatakan bahwa Yesus harus melewati Samaria. Mengapa Yesus harus melewati Samaria? Ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Yesus. Ternyata di sana Yesus itu mengangkat derajat atau menghormati seorang wanita. Siapa wanita ini, Ibu? Kok sampai bisa dikatakan diangkat derajatnya oleh Yesus? Ternyata wanita ini adalah pertama, wanita itu sudah mempunyai 5 orang suami. Bayangkan Ibu, 5 orang suami. Bisa dikatakan mungkin dia seorang pelakor masa kini ya, pelakor. Kemudian hidupnya tuh tidak normal karena dia mengambil air itu pada siang hari, padahal normalnya itu pagi hari atau sore hari, tapi dia siang hari. Kemudian itu dia terisolir karena ia itu mengisolasi diri, tidak mau bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian dia disebut najis, tercemar, bisa juga dikatakan sebagai sampah masyarakat, sehingga tidak ada kesempatan sedikit pun untuk layak mendapat kehormatan. Tetapi luar biasa, justru Yesus itu melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Ia sengaja menemui wanita ini, Ibu. Yang luar biasa lagi, justru Yesus menjadikan wanita ini seorang pionir untuk menginjil, untuk mengabarkan berita keselamatan pada jiwa-jiwa yang ada di Samaria. Mengapa wanita ini bisa dikatakan menjadi seorang penginjil? Padahal wanita ini hidupnya itu diwarnai kekelaman, kenajisan. Kenapa? Ini yang penting. Karena ada perjumpaan dengan Yesus.
perjumpaan inilah yang mengubah cara pandang wanita Samaria ini. Cara pandang yang bagaimana, Ibu-ibu? Nah, begini. Saat Yesus mengawali pembicaraan dengan kata-kata, "Aku haus." Wanita ini kaget. Loh, Tuhan tuh seorang Yahudi, kenapa harus meminta air kepada seorang wanita Samaria? Dengan pertanyaannya wanita ini kaget. Tapi Yesus melanjutkan perkataannya. Kalau seandainya kalau engkau tuh tahu dengan siapa kamu berbicara, kamu pasti akan minta air hidup kepadanya. Sebab siapa yang minum air ini, ia tidak akan haus lagi. What? Air hidup? Tidak haus lagi? Wah, wanita ini merespon dengan cepat. Nah, responnya adalah dia menginginkan air hidup ini. Yesus kan boleh, tapi hidupnya harus dibenahi dulu. Yesus berkata, boleh. Sekarang kamu balik dulu, pulang dulu, panggil suamimu, ajak ke sini. Wanita ini ngomong, saya tidak bersuami. Betul, tepat sekali apa yang kamu katakan, bahwa kamu tuh sudah memiliki 5 suami, dan sekarang ini yang ada itu bukan suamimu. Wanita, wah, kok tahu? Pasti ini seorang nabi. Perempuan ini sebenarnya tahu tentang firman, namun ia tidak bisa menghidupi atau tidak mau menggumuli firman itu. Tahu yang bagaimana? Perempuan ini tahu tentang penyembahan. Dia berkata bahwa nenek moyang kami itu menyembah di gunung, sedangkan Yesus berkata di Yerusalem. Nah, dari kejadian ini kemudian Yesus menjelaskan tentang penyembahan ini, bahwa saatnya akan tiba. Dia berkata kepada perempuan itu, kamu akan menyembah Allah tidak di gunung ini maupun di Yerusalem, tetapi akan menyembah dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Perkataan Yesus ini benar, dan itu terjadi sekarang ini. Karena sekarang ini kita tidak perlu menyembah Allah harus pergi ke gunung Merapi, ke gunung mana lagi, ke gunung Kawi, ke gunung mana lagi, ke gunung-gunung, tidak. Atau harus pergi ke Yerusalem, tidak. Memang sekarang banyak, atau ada yang pergi ke Yerusalem, tetapi itu hanya untuk berziarah, piknik. Nah, tetapi dengan pimpinan roh, kita itu menyembah kepada Allah yang benar. Itulah yang terjadi sekarang ini. Kita di dalam dengan urapan kuasa Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus, kita menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Perempuan ini berkata, kalau Mesias itu datang atau yang disebut dengan Kristus itu datang, ia itu akan menjelaskan ini semua. Sebab wanita ini bingung, kok orang ini tahu dan menjelaskan semuanya ini. Kemudian Yesus tahu pikirannya, dan Yesus berkata, akulah dia. Nah, perjumpaan dengan Yesus membuka hati mata batin perempuan ini. Ketika Yesus berkata, aku inilah dia, maka dia, Roh Kudus itu, Roh Allah, kuasa Allah itu mengubah, memberikan satu hikmat bahwa betul ini dia Mesias, bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama-lama dinanti-nantikan. Respon yang luar biasa terjadi pada perempuan ini, sehingga dia percaya dan bertindak. Perempuan ini di dalam hatinya, ia memiliki satu tekad, satu tindakan yang harus dilakukan, yaitu dia berkata, aku harus memberitakan kabar gembira ini kepada orang-orang yang ada di kotaku. Aku harus memberitakan berita ini bahwa Mesias itu sudah datang. Kemudian wanita ini pergi ke kotanya. Dia memberitakan berita ini. Sekarang kita bertanya, mengapa orang-orang di kotanya ini bisa percaya dengan perkataan perempuan ini? Karena
wanita ini sudah saya katakan ada perjumpaan dengan Yesus, sehingga dia sudah menerima air hidup ini, sehingga ada kuasa Allah yang bekerja dan hidup wanita ini telah diubah menjadi baru. Gambar diri dari wanita yang telah rusak ini telah dibetulkan, telah diampuni. Memang gambar diri wanita ini tidak hilang, tetapi hanya rusak, pecah, terbelah-belah. Dan itu Yesus menyatukan lagi, membentuk satu gambar yang dikehendaki oleh Allah. Kuasa Allah inilah yang menarik dan membuat orang-orang itu percaya kepada perkataan perempuan ini. Ibu-ibu, kita perempuan-perempuan yang sudah dipilih dan diselamatkan, sudah menerima air hidup, kita ini sudah percaya ada kebenaran di dalam firman Tuhan, bahwa kita itu selamat hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mari kita hidupi, mari ibu-ibu kita hidupi kebenaran firman ini, percaya dan izinkan Roh Kudus itu bekerja, sehingga kita itu juga bisa berkata, aku harus memberitakan kabar keselamatan ini kepada perempuan-perempuan di sana, kepada orang-orang luar yang ada di luar sana yang sekarang sedang haus akan kebenaran. Mereka perlu diselamatkan. Ibu-ibu, masa pandemi adalah masa panen raya jiwa-jiwa. Masa panen raya. Memang kita itu dibatasi, gerak kita dibatasi. Kita tidak bisa banyak bertemu dengan orang, tidak bisa kumpul-kumpul, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Namun ibu-ibu, kita itu punya jempol, kita punya telunjuk untuk memberitakan kabar keselamatan ini. Masa sekarang ini banyak orang-orang yang was-was ibu-ibu, takut terimbas oleh COVID, takut mati. Bahkan ada yang putus asa, stres, tidak ada pekerjaan atau usahanya mengalami penurunan drastis dan lain-lain. Mari kita jangkau mereka, kita menangkan mereka. Kita punya, yang punya HP, kita pakai jempol kita, kita kirim, kita pakai telunjuk kita yang tidak bisa pakai jempol begini, kita pakai jempol, tidak bisa pakai telunjuk, kirim WA kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang jauh, tetangga-tetangga, siapapun itu. Jangan pakai jempol ini untuk mengirim berita-berita hoax. Itu menyesatkan, mematikan orang. Tapi kirim WA, berita keselamatan. Lah, bagaimana kalau yang tidak punya HP? Kita pakai lutut kita pakai iman kita pakai hati kita untuk berdoa bagi mereka yang butuh keselamatan ini. Mari tim doa ibu-ibu, tim doa kita aktif lagi, kita berdoa untuk siapa saja yang kita bisa jangkau dengan doa-doa kita. Doa itu luar biasa, ya. Mari, ayo ibu-ibu, kita bangkit. Para wanita yang terpilih sebagai pionir untuk memenangkan jiwa di masa pandemi ini. Ayo bangkit, kirim WA, beritakan link YouTube kita supaya mereka bisa ikut beribadah. Mari ibu-ibu, kita bergerak maju, jangkau mereka mumpung masih ada waktu. Sekarang itu situasi dan keadaan ini, orang bisa mati kapan saja. Kesempatan itu terbatas. Kita kadang-kadang kaget, kemarin masih bisa ngobrol, masih bisa WA-an, tiba-tiba terdengar berita sudah meninggal. Mereka ini butuh diselamatkan. Mari kita jangkau. Mereka perlu pertolongan kita. Kita sebagai pionir yang sudah diberi tugas untuk Allah, diberi tugas oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang ini. Mungkin ada rumah tangga yang dalam masalah perlu dipulihkan, ada yang sakit butuh kesembuhan, ada yang putus asa butuh dibangkitkan semangatnya. Mereka semua ini butuh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mereka. Masa-masa ini, masa-masa perlu kita selamatkan mereka. Kalau yang pertama tadi, Yesus berkata, atau Yesus memiliki satu keputusan, aku harus melewati Samaria. Itu
yang dilakukan Yesus. Aku harus melewati Samaria. Kemudian yang kedua, wanita Samaria ini memiliki tekad. Aku harus memberitakan berita keselamatan bahwa Mesias itu sudah datang kepada orang-orang yang ada di kotanya. Dan yang terakhir adalah kita. Aku harus, kita juga katakan, aku harus untuk melakukan atau memberitakan kabar baik ini tentang keselamatan kepada orang-orang lain. Sekarang ibu-ibu, sebelum kita akhir, pikirkan satu orang atau beberapa, terserah ibu-ibu, yang akan kita kirimi WA atau yang akan kita kirimi link YouTube. Kirim berita keselamatan, hibur mereka, bangkitkan mereka yang dalam keadaan keterpurukan, atau pikirkan orang-orang yang mau kita doakan. Jangkau dan bantu mereka untuk mendengar berita keselamatan ini sebelum mereka mati dalam situasi seperti ini. Oke, mari ibu-ibu, sekarang kita bersama-sama katakan ya ibu-ibu, aku harus memberitakan kabar keselamatan ini. Oke, saya hitung 1, 2, 3, hitungan ketiga kita katakan aku harus memberitakan kabar keselamatan ini 2 kali. Oke, siap. 1, 2, 3. Aku harus memberitakan kabar keselamatan ini. Sekali lagi, aku harus memberitakan kabar keselamatan ini. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hari yang indah ini Tuhan, Engkau sudah membuka mata hati kami, pikiran kami, iman kami untuk menyalurkan berita keselamatan ini, memberitakan kepada teman-teman kami, pada orang-orang. Ada seorang ibu yang ada di sana yang sedang menangis, membutuhkan berita keselamatan ini. Tuhan, jangkau mereka melalui ibu-ibu yang wanita Deborah ini. Terpujilah namamu Tuhan, namamu dipermuliakan dalam masa-masa pandemi ini. Banyak terjadi panen-panen raya jiwa-jiwa ini yang untuk diselamatkan demi kemuliaan namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau memberkati wanita Deborah dan wanita-wanita lain yang mendengarkan firman ini. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan alas kami.